Ya. Aplikasinya, kalau nggak saya sebutkan dari Nabi, jangan bilang dari Nabi. Cukup dari teori klasik dan modern yang kami kompilasi. Ya, kita ingin tahu jadwal organ. Yang pertama, jam 4 pagi, ini nggak datang dari Nabi. Sampai jam 12.00 itu jadwal tubuh kita apa? Detox. Jadwal tubuh kita mencuci racun. Tapi kalau Anda puasa, ya, kalau Anda puasa, maka apa? Detox Anda dari sahur sampai buka. Ini detoxnya Anda. Kalau Anda sedang puasa. Tapi kalau nggak puasa, detoxnya jam 4 sampai jam 12. Taib. Ketika tubuh kita mencuci racun, sebenarnya tubuh kita sudah mengalami apa? Exhausted. Tubuh kita sudah lelah. Tubuh kita di pagi hari itu nyuci racun. Tubuh kita lelah. Kalau tubuh kita lelah, jantung lelah, menyupport darah ke organ-organ pencernaan, lelah. Ginjal lelah, menyaring racun, usus lelah, liver lelah, semuanya lelah. Kalau organ sedang lelah, berarti Anda jangan konsumsi makanan yang bikin organ tambah lelah. Kalau Anda konsumsi makanan yang bikin organ tambah lelah, akhirnya apa? Organ cepat usang, cepat rusak. Itu konsep. Ya, Anda lihat sekarang kebiasaan Nabi di pagi hari kalau kita tadabburi, Nabi seringnya sahurnya pakai apa? Pakai apa? Kurma. Bukan berarti nggak ada daging, bukan berarti nggak ada roti, ada. Tapi Nabi milih kurma. Bapak Nabi bersabda, "Ni'ma suhurul mu'min at-tamr." Senikmat-nikmat menu sahurnya seorang mukmin, sahurnya seorang mukmin itu adalah dengan kurma. Coba, senikmat-nikmat sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Tapi satu, perlu kita tadabburi. Dan sahur kita kira di jam-jam ini, jamnya detox. Coba antum lihat, kurma ini dicerna hanya 10 menit. Kurma ini kaya akan vitamin, kurma kaya akan kalori. 3 biji kurma, kalorinya seperti 1 piring nasi. Nabi makan 3 kurma, tapi kalori udah oke. Gak banyak makan waktu untuk sahur, bisa untuk ibadah yang lainnya. Coba ajib. Dan kurma ini apa? Sangat cocok untuk lambung dan liver kita ketika perut kosong. Tidur perut kosong, sahur langsung kurma. Ya, sahurnya Nabi apa? Seringnya pertama kita lihat menu awal ketika perut kosong ya adalah yang manis-manis. Ya, jangan bilang sunnahnya ketika perut kosong makan yang manis, jangan bilang sunnah. Ya, saya nggak bilang sunnah. Yang manis. Ini apa? Kesepakatan dokter Yunan, Arab, dan Cina. Kenapa? Paling cocok untuk liver dan limpa. Coba. Sahurnya Nabi kita tadabburi. Dari hal ini kita hanya mentadabburi, menelaah. Lihat sahurnya Nabi apa? Kurma. Apalagi di jam-jam detox. Ringan di liver, tapi tenaga disebarin dalam keadaan kaya akan kalori. Bapak makanya lihat, kalau ada orang sahurnya apa? Sahur langsung apa? Rendang misalkan. Sahur sate kambing. Sahurnya pecel, pedes. Ada sahur yang agak kecut, asinan. Ada yang sahurnya pahit, sop brotowali misalkan. Misal. Nah, ini ada yang pahit, ada yang kecut, masam, ada yang pedes. Padahal yang dipilih yang manis. Lihat, akan ada saatnya liver dan limpa dia kena. Sakit. Makanya paling bagus sahur yang enak, yang manis-manis.
Hanya mindset orang kita aja. Kalau nggak sahur nasi itu berarti belum sahur. Kalau makan pagi nggak nasi berarti belum makan pagi. Ya, orang Arab Masya Allah pagi makannya ringan. Sudah bisa ngangkat batu bata sampai berapa lantai. Batu batanya gede. Ya, bukan alasan saya tukang becak, saya harus butuh nasi banyak. Enggak juga, mindset aja. Tukang becak walaupun makan kurma kuat. Nah, alhamdulillah, wah ini contoh saja. Ingat, bukan berarti makan nasi, sahur nasi itu haram atau makruh. Enggak ada yang bilang. Kita bilang dari teori yang paling sempurna dari pembahasan mereka. Coba kita lihat lagi hadis Nabi riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi apa? Man tasabbaha bisab'i tamaratin. Dalam riwayat disebutkan ajwa, lam yadurrahu fi dalikal yawm. Dalam riwayat disebutkan ilal lail, riwayat Imam Bukhari, as-sihr walasum. Ya, kata Nabi apa berikutnya? Kita tadabburi lagi. Barang siapa yang di pagi hari makan 7 butir kurma. Ulama menyebutkan di sini khusus kurma ajwa. Yang ulama lain menyebutkan enggak harus kurma ajwa, kurma sukari, kurma yang lainnya juga bisa. Ya, barang siapa makan 7 butir kurma, maka di pagi hari, maka pada hari itu dari pagi sampai malam dalam riwayat Imam Bukhari tidak akan membahayakan diri dia racun dan sihir. Coba ajib. Ini Nabi yang bicara. Di pagi hari makan 7 butir kurma tidak akan membahayakan dia racun dan sihir. Dan racun subhanallah cocok dengan jadwal cuci racun di pagi hari. Ajib coba. Ini kita tadabburi. Nah, makanya coba kalau Anda puasa makan kurma coba. Kurma dengan semangka lebih sempurna. Kurma dengan timun bisa. Nah, mau kurma aja nggak masalah. Kurma doang nggak masalah. Makan pagi juga gitu coba. Anda makan pagi ini nggak usah makan nasi coba. Pagi makan kurma. Lapar lagi makan buah yang lain. Misalkan buah naga, buah pepaya, semangka. Lapar lagi makan buah sampai jam 12. Ingat jangan bilang pagi makan buah sunnah. Anak pernah ngomong. Nanti Anda tanya ke Ustadz. Ustadz, ini Abdurrahman Dhani bilangnya pagi makan sunnahnya makan buah yang manis-manis. Ya, tidak ada, saya nggak ngomong. Ya. Nah, baik, barakallahu fikum. Ya, kemudian lihat ketika puasa Nabi sahurnya kurma, bukanya apa? Buka puasa apa? Kurma. Nabi pilih kurma lagi coba. Kurma itu bayangin dari sahur sampai buka itu butuh waktu 12 jam, 14 jam perut kosong. Dan Nabi pilih kurma. Kurmanya kurma basah. Kalau nggak ada kurma basah, kurma kering. Kalau nggak ada dua-duanya, baru minum air. Di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin ada sunnah yang dilupakan kaum muslimin. Dalam hadits Anas bin Malik, Ibnu Abbas dan Aisyah disebutkan karena Nabi SAW yuftiru bitamrat. Dahulu Nabi kalau bukanya dengan beberapa kurma. Gak harus ganjil. Kata Syekh Ibnu Utsaimin untuk mengatakan bilangan ganjil sunnah butuh dalil khusus. Kenapa? Karena Nabi kadang ganjil, kadang genap juga dimakan. Kemudian apa? Yuftiru bitamrat, makan dengan beberapa butir kurma. Di situ ada lafaz yang disebutkan apa? Qabla ayyusalliya. Nabi makan kurma sebelum sholat. Jadi habis makan kurma jangan makan nasi, sholat dulu. Jangan bilang yang muadzin, ini kami dari pihak DKM karena kami sedang puasa antara adzan dan iqamat kasih jarak 15 menit adzan maghrib. Wah, muadzin diatur. Ya, Anda yang sahurnya aja, bukanya jangan lama-lama. Kurma sudah selesai, habis makan kurma ke masjid. Jangan iqamahnya diakhirin, jangan. Bukan dari sunnah. Jadi habis makan kurma ke masjid. Kenapa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin diantaranya biar kurma ini mudah dicerna di liver, 10 menit disebarin di tubuh jadi tenaga. Kemudian apa? Antara jarak makan buah kurma dengan makan nasi, makan besar dikasih jarak. Ingat, kasih jarak buah dengan nasi bukan dari sunnah.
Tapi dibahas oleh kedokteran Arab klasik hikmahnya. Karena kalau buah dicampur sama nasi, habis kurma langsung nasi, bisa timbul pembusukan di usus. Sama, habis antum makan nasi, kemudian dessertnya buah, ya sama, juga bikin pembusukan di usus. Sampai para ulama menyebutkan, Anda makan buah setelah makan, seperti Anda mengkonsumsi racun. Oh ini kenapa? Ulama-ulama yang paham teori, ya, yang paham teori. Nah, barakallahu fikum. Sekali lagi, untuk mempersingkat waktu, berarti kasih jarak antara buah sama nasi. Bukan dari sunnah, tapi kita hanya tadabburi. Juga Allah berfirman, wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Ya, wa faqihatin mimma yatakhayyarun, ya, yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Ya, dalam ayat ini, dan makan buah-buah yang mereka inginkan. Ya. Dan makan burung atau daging burung yang mereka inginkan. Di sini ulama membahas huruf waw di sini apa dalam bahasa Arab? Coba ada faedah bahasa Arab di sini. Yufidu al-muhlah. Apa? Menunjukkan apa? Ada jarak antara makan buah dan makan daging. Tapi ingat, kita hanya mentadabburi. Ini bukan dalil sunnah. Nah, sebagian ulama seperti Al-Khattabi mengatakan ini bukan bagian dari sunnah. Tapi apa? Ilmu kedokteran klasik ya menganjurkan seperti demikian. Tapi jangan bilang nisbat sunnah. Subhanallah. Anda lihat kalau ada orang sahur, sahurnya sahur daging, sahur berat. Habis sholat subuh ngapain? Nah, kenapa? Livernya capek. Makanya sahur kurma enteng, bagi perut enteng, bagi liver enteng, dia semangat. Sahurnya berat, langsung ngantuk. Sahur habis buka juga demikian, habis buka kurma langsung makan nasi, sholat maghrib udah ngantuk. Kenapa? Sudah berat. Nah, barakallahu fikum. Ya, fa ini rahimakumullah jami'an. Fa di pagi hari cari apa berarti? Menu di pagi hari, cari menu yang meringankan apa berarti? Proses detox. Contohnya apa? Buah kurma. Meringankan proses detox. Yang pertama yang manis. Buah yang lainnya seperti sirsa setelahnya. Enggak mengapa, ya. Mau minum air, mau makan sayur, silahkan. Cari menu makanan yang ringan untuk proses pencernaan dan membantu proses detox. Saat itulah ini resep bagi Anda yang muda tambah awet muda, yang tua tambah awet tua. Ya minimal nggak cepat tua. Nah, ini rahmatullah, ada seorang ibu-ibu japri, Ustadz, saya ibu-ibu umur 26 tahun. Saya punya 2 anak, tapi muka saya muka umur 40 tahun. Apa yang perlu anak lakukan? Dia pola makan 2 bulan. Terus chatting lagi, alhamdulillah Ustadz, muka saya sudah glowing lagi. Masya Allah. Jangan glowingnya glowing instan, pakai whitening, pakai serum, ya bahaya. Di balik istri yang glowing ada suami yang gulung-guming. Nah, karena mahal tuh, mending pakai pola makan, enak. Ya, barakallahu fikum. Ini rahmatullah. Kemudian kalau kita lihat, Anda lihat, ketika bayi baru lahir ada sunnahnya apa? Tahnik. Tahniknya Nabi pakai apa? Kurma. Kenapa nggak pakai apel? Padahal apel ada. Pakai kurma. Kenapa nggak pakai jeruk? Padahal jeruk ada. Ya, kenapa? Karena kurma itu manis. Ketika bayi belum masuk air susu ke mulutnya, ditahnik sama kurma. Karena kurma cocok untuk liver dan limpa pertama kali. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, hikmah di balik tahnik pakai kurma adalah membiasakan lidah, langit-langit dan gusi untuk mengisap puting susu ibu. Ya, makanya caranya tahnik yang benar. Kadang dokter melarang Anda tahnik, kenapa? Karena khawatir Anda nggak tahu caranya. Anda makan 1 biji kurma dimasukin ke mulutnya bayi, ya kesedak babynya, bisa bahaya. Makanya dokter nggak setuju. Kalau Anda tahu caranya, dibolehin sama dokter. Kunyah pakai mulut Anda, ambil sedikit aja,
ditaruh di langit-langit, di lidah, di gusi, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, ini pakai kurma. Kenapa? Yang masuk pertama kali liver dan limpa sebelum air susu masuk adalah kurma. Ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau bayi sudah terlanjur minum air susu, nggak ada lagi sunnahnya tahnik. Bisa dipahami? Karena air susu rasanya apa, Bapak-bapak? Asin, terus terang ya, jujur ya. Nah, ini rahimakumullah jami'an. Ya, ini hikmahnya kalau kita bahas. Ya, dulu ana ketika praktek teori ini tahun 2013. Ana pakai kenapa? Karena ana sudah sempat obesitas. Sakit mah, BAB dalam 1 pekan hanya sekali. Dari SMA sampai saya di Yaman, dari SMA sampai 2013, BAB hanya sekali. Asam urat, rematik, ya. Nah, dan sakit mah, 10 tahunan sakit mah. Kalau sudah sakit seperti kolik abdomen, sudah pontang-panting di atas ranjang, direfleksi nggak sembuh, diakupunktur nggak sembuh, minum obat kimia nggak sembuh, minum herbal nggak sembuh, pakai pola makan ini ajib. Hanya 1 pekan berat badan turun 8,2 kilo. 2 pekan turun 17 kilo. Teman kita orang Arab yang kemudian kami berazam kalau cara saya sukses, saya akan tulis buku. Alhamdulillah Allah kabulkan. Januari kemarin buku kita baru terbit. Nah, dan langsung dikasih muqaddimah kata pengantar oleh Profesor Dr. Ali Gizi. Nah, alhamdulillah dengan insya Allah dimudahkan. Dan subhanallah, saya beli timbangan digital biar tahu persis. Ternyata persis 8,2 kilo. 2 pekan 17 kilo. Adapun teman kita orang Arab berat badan 135 kilo. Dalam sebulan turun 35 kilo. Anda bayangin kalau Anda pakai konsep diet, ditulis di dinding 1 hari kalori nggak boleh dari sekian ratus gram misalkan. Kemudian gula nggak boleh sekian, nasi nggak boleh sekian. Hidup sekali dibikin susah, Pak. Mending Bapak makan, yang penting apa? Ada panas, ada dingin. Itu paling enak. Anda mau makan kambing panas, cari pendinginnya, sayur salad, timun, labu kuning misalkan. Kambing panas, nasi panas. Ya, berarti panas ketemu panas. Gak asyik, cari panas ketemu dingin. Kalau Anda terpaksa makan nasi kebuli, nasinya panas, dan kambingnya panas, berarti panas ketemu panas. Harus ada pendinginnya, timun. Harus di sini bukan apa? Anak bilang wala wajib, wala nggak wajib, wala kalau nggak makan, wala haram, wala makruh. Enggak. Ini yang tersempurna. Bisa difahami? Nah, kemudian 1 pekan, hanya 1 pekan nggak sengaja berat badan turun, kemudian nggak sengaja makan cabai. Loh, kok sakit mahnya sudah nggak ada? Nggak sengaja. Dan kemudian ketika hari pertama sampai hari keempat atau kelima, betul-betul badan itu lemes. Permisi akramakumullah, ya, sampai BAB-nya warnanya hitam kayak arang. Kami tanya kepada teman-teman yang mereka ahli di bidang sinse, kata mereka itu adalah plak di usus. Jadi plak di usus mulai lalu lantak. Plak di usus inilah sumber penyakit kolesterol, asam urat, dan kanker dari plak di usus. Ketika lulu lantak, langsung perut kempes waktu itu. Ya, waktu itu kami betul-betul disiplin. Dan cara ini dipakai untuk orang-orang yang kena kanker juga. Dengan izin Allah, stadium 3B, stadium 4 yang harus operasi nggak jadi operasi juga ajib. Nah, kita nggak sengaja, loh ternyata begitu dahsyat teori ini. Nah, ketika dengan mereka yang sudah menyampaikan reaksi positifnya. Nah, udah selesai ini di pagi harinya. Sekali lagi mau makan pagi kayak gini, perfect. Kalau mau makan nasi kuning, nasi uduk silahkan. Sekarang buah, besok nasi uduk, nasi kuning, silahkan nggak masalah. Nggak haram, nggak makruh, ya. Tapi kalau Anda disiplin pakai cara ini, ajib. Anda yang ada yang obesitas, yang perutnya rata-rata nyempluk, ya, obesitas sentral, dengan izin Allah cepat sekali. Nah, siapa yang disiplin, no cheating, cepat banget. 1 pekan sudah kerasa hasilnya. Kalau 1 pekan hanya turun 1 kilo, 2 kilo, berarti ada cheating-cheating nih. Nah, belum benar berarti.